Intinya Novi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ya, karena dia sudah mengambil haknya, yaitu haknya milik Agus sendiri gitu. Kita tunggu proses hukumnya. Sebelum ada donasi ya saya yang tanggung, karena kan memang si Agus jujur nggak ada duit ya walaupun ada istilahnya nggak seberapa gitu. Jadi untuk maaf, bukan saya lagi ini ya, untuk makannya Agus, untuk tempat tinggalnya Agus memang saya yang tampung. Sampai kedua orang tuanya dijemput dari Aceh, datang ke Aceh, sampai saat ini pun masih ada orang tuanya gitu. Tinggal di sini. Ikhlas, ridho dunia akhirat. Karena saya berpikirnya gini, saya hanya berbuat baik kepada orang yang benar-benar lagi butuh pertolongan. Di luar itu Ya, pertama mungkin biaya sana mahal, kemudian jauh dari pasar rakyat. Mungkin dalam waktu dekatnya Agus akan tidak perlu kontraktor. Kalau mau nyumbang cari aja Agus, kasih uang. Lukanya sudah sembuh. Wawa sangat disayangi sama tetangganya. Sedikit aja Kak. Maksudnya ada dari tetangga Ya mungkin kan, ada tetangga yang bisik-bisik omongin di belakang, terus nyampe ke keluarga. Saya alhamdulillah enggak ya, karena mereka tahu inti niat baik saya. Dari awal saya belum terima donasi sama sekali, belum kenal Novi, saya sudah bantu Agus, itu aja. Jadi mereka nggak ada masalah sih. Kalau tetangga saya, teman saya juga ya, kalau di luar sana saya justru yang mencibir itu yang nggak tahu itu, yang nggak tahu permasalahannya. Tapi kan yang tahu lingkungan saya, karena memang mereka tahu saya bantu Agus, niatnya lillahi ta'ala, itu aja. Berarti lingkungan aman ya, nggak ada. Lingkungan untuk tetangga saya alhamdulillah aman, tapi anak-anak saya yang masih kecil-kecil yang suka ya biasa deh, namanya kecil kan, itu aja. Intinya Novi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ya, karena dia sudah mengambil haknya, yaitu haknya milik Agus sendiri gitu. Kita tunggu proses hukumnya. Sebenarnya yang diharapkan sama Mas Agus apa, Mas? Ya, penyelesaian masalah ini supaya kedepannya tidak ada hal-hal seperti ini lagi gitu yang menyiksa diri saya gitu. Saya udah kepengen rasanya bebas dari dunia-dunia viral ini gitu, karena ini sangat merugikan saya secara pribadi juga gitu. Kenapa merugikan saya? Saya tersiksa dengan keadaan seperti ini gitu. Kenapa harus menjadi besar seperti ini? Pertama, saya dirugikan pandangan orang maupun di seluruh ya, terus maupun di kampung saya, semua itulah saudara-saudara saya. Saat kita itu yang dikabarkan begitu gitu, tapi kan kenyataannya tidak seperti itu gitu. Saya ingin itu semua tidak yang seperti dibayangkan gitu. Itu aja sih harapan saya gitu. berarti Mas Agus sendiri ngerasa sakit hati yang seperti apa mungkin terkait huru-hara dari donasi ini, Mas Agus? Kalau untuk sakit hati sih, masalah ini sih, kalau masalah sebenarnya saya tuh dibilang sakit hati, ya jelas kenapa saya bilang sakit hati. Kenapa harus hal seperti ini itu dijadikan ladang dosa, bukan ladang pahala gitu. Dengan mengadu domba seperti itu tuh seakan-akan yang harusnya berkah buat Agus menjadi tidak berkah gitu. Ya kalau memang niatnya bersedekah, niatnya baik, ya maksud saya tuh janganlah mencari-cari yang tidak harusnya semestinya itu diviral-viralin gitu. Kan kasihan, orangnya harusnya ikhlas ke saya, jadi dengan berita seperti itu, tapi kan kenyataan tidak benar gitu. Kasihan juga gitu, yang harusnya buat ladang pahala bagi mereka, tapi jadi ladang dosa buat mereka juga gitu, karena seujon gitu jatuhnya gitu. Hai guys, balik lagi bersama saya Uki. Kita lanjut lagi dalam segmennya si Sugus guys. Dan ini ada berita apa lagi sih dalam kasusnya si Sugus ini. Nah ini aku lihat kemarin ya, jalani pemeriksaan Agus Salim datangi Polda Metro Jaya. Aku lihat, di ampun, kita lihat di beritanya guys. Kita lihat kacamatanya si istrinya kesini, si rambutnya tuh dimasukin ke dalam kacamata segede gabang, lagi norak banget nih. pindahannya apa ya Mas? Rencananya Kenapa kacamata segala seorang artis banget. Kita lihat, kurang tahu tak? Kita lihat lagi ya. Kesini agendanya apa ya Mas? Rencananya Kak, ya? Kurang tahu dah aja. Serasa artis banget ya. Lawyer atau lawyer udah datang duluan seperti apa sih? Ada.
Oh, pas. Kita lanjut lagi. Buaya bisa dibodoh-bodohin juga ya. Oh, ini lagi nyindir nih. Ya, begitulah nasib seorang buaya yang melawan tadi. Iya, buayanya. Akhirnya mereka tidak bisa makan apa-apa. Buayanya dia tuh. Dibohongin sama si kecil yang cerdik tadi. Ya Buaya begitulah darat nih. kisahnya. Dan begitu aja ceritanya, nggak panjang-panjang sih. Panjang kali lebar, lebar kali panjang. Hah? Ini nggak ada kan? Emang udah sepi? Nggak. Hah? Yang abang mau nyumbang ke sebuah lagu lah buat mereka sayang. Kasihan mereka, abang kasih lagu deh. Lagu apa ya? So, gratis banget nih, gila ih. Kamu denger gua. Saya merasakan ada emosi di podcast ini. Siap. Jadi di sini 1,3 full disumbangkan. Ke bencana. Berarti tinggal 2 juta. Ya, ya. Bisa selamat yayasanmu? Ya, Gebul ke acak-acakan gitu enggak. Ini bagus banget, enggak sesek ya, Pak? Enggak sih. Enggak bagus ya? cocok buat Oke. Agus ya. Ini harganya berapa, Pak? Coba Pak tebak, Pak. Berapa harganya? Berapa kira-kira Bapak tebak? Bapak 30.000. salah, harganya cuma 19.000 aja. Harganya cuma 19.000 aja ya. Bapaknya malu Jadi ini tapi. aku ada warna berbagai macam warna BH. Udah Pak, udah Pak. Lu nyaman banget Pak. Jangan dibeli ya Pak. Tanggapannya Telmi kemarin sempat dibuatkan puisi ini bahkan disiarkan secara live. Cie. Gimana Teteh? Artis banget nih ya, artis guys. Tanggap di rumah aja. Romantis banget artis nih. Ini tiga-tiganya menjadi artis nih guys. Bisa dibilang kan 2 bulan lagi kan akan akan menjelangi puasa nih, Idul Fitri. Ramadan gimana nih Bang? Mungkin ngerasa sedih nggak sih ini dengan kondisi yang sekarang bisa dibilang tuh tidak bisa melihat dunia luar lagi Bang? Ya, enggak sih. Sekarang mah udah nggak sedih lagi. Soalnya udah ada Juliet yang nemenin. Juliet. Nunggu aja berapa tahun lagi juga. Doain ya biar cepat dapat momongannya. Lebih baik jangan deh. Saya jalan centil banget nih. Centil banget. Udahlah biarin aja, itu drama-drama mereka, kita nggak usah urusin, biarin aja lah. Tapi berimpact juga nggak sih ini ke kamu, apalagi kan itu kan dana untuk kamu juga ya Bang ya, tetapi malah jadi kisruh sekarang malah ada kasus baru. Ya udah mereka yang buat kisru, udah biarin aja lah, terserah mereka lah. Pasahin aja udah. Ada mulutnya benar-benar lemes banget. Kamu jangan nanya-nanya, lapor apa? Dugaannya Dugaan apa? kode etik. Kode etik apa? Mencabut ini Bang izin aku sebagai pengacara. Iya, kamu jelas dulu kalau bertanya sama saya gitu. Jangan dibodoh-bodohin sama orang gitu. Nanti dia bilang ada yang mau melamar Farhat, Bang, ada yang mau melamar Farhat, Bang, ada yang mau nyumpi pikirannya Farhat, itu ngapain? Bang, tapi menurut Abang kaget nggak dengan langkahnya Bang Herwanto melaporkan Abang mungkin? Saya sempat terkejut. Dia ngomong Heran nggak? apa? Ini orang ngomong siapa? Saya nggak kenal. Soal kode etik Bang katanya. Kode etik apa? Abang di Kode etik Pradi. apa? Yang kode etik itu adalah lawyer-lawyer mengada-ada, berhenti aja jadi jual-jual apa kayak di sana, terus jadi mancing di laut biar ada hasilnya. Bang, kabarnya kan dulu Bang Herwanto sahabat Abang. Mungkin maksudnya ngelihatnya jadi gimana Bang? Kita tanya ramah aja. Dari awal dulu, dari pertama kali tahun 2014 sudah nyerang-nyerang saya kok. Cuman baru terakhir kenal, masuk di tim, kita masukin lah daripada kurang kerjaan kan. Kalau pengacara itu kayak Farhat, Gigi, terus
bisa membedakan mana kawan mana lawan. Karena lu bukan kawan gue, ya udah jauh-jauh, minggir. Agus melewat, Agus sehat, Agus nggak sedih. Waduh, menunjukkan Agus sehat, tindakan Agus sedih. sesuai dengan apa yang saya katakan. Nafi sempat block up nih. Kelihatannya gimana? Dingin, panas. Ini saya sekali lagi menjawab ya, saya nggak pernah unfollow semua akunnya Teteh, tapi saya di blok. Iya per hari itu, karena saya nggak mau balikin uangnya pas itu. Oh, ya masih di NTT. Labuan Bajo, iya, Labuan setengah 3 itu. Setelah dibuka bloknya kan saling unfollow gitu kan. Tapi ada pesan nggak sebutan dari Mas Giri sendiri untuk Ya pesannya, kalau memang bisa apapun itu kita bicarakan secara internal gitu kan, janganlah jadi seperti ini gitu. Jadi konsumsi publik tak baik, apalagi ini juga masalah udah selesai, sudahlah. Untuk bensin juga sama gitu kan, tapi kelihatannya juga abang kan udah nggak pernah up lagi kan di medsos gitu ya. Saya rasa sih cukup dewasa belum menanggapi itu kan. Tapi Bang Desu tahu apa yang Ya dewasa ya. akhirnya membuat Teh Novi ini sepertinya kecewa, marah, dan ya itu sempat ditahan juga, sempat uang tidak bisa keluar. Mungkin apa sih yang menjadi landasan pembicaraan kalian sendiri? Ya kalau landasan itu juga saya bingung gitu kan. Kemudian sekarang beredar bahwa saya tidak menjalankan SOP kan gitu ya. Gitu. Jadi bahwa gini, kita bisa lihat yayasan ini berjalan dari tahun 2024 dan tahun sebelumnya itu menggunakan single token gitu, dan itu udah umum biasa di badan pengurus, di mana token itu diberikan kepada salah satu rekening, dan rekening itu yang belanja gitu kan. Bahkan pada terakhir ya, kalau mungkin teman-teman lihat ada dana yayasan untuk pembelian kendaraan misalkan, itu dari yayasan kirim ke bendahara pribadi, bendahara kirim ke sekretaris kirim ke dealer. Itu nggak mungkin lah, nggak tahu kalau badan pengurus yang lama seperti itu gitu. Jadi itu menurut saya hanya alasan, dan triggernya apa kita nggak tahu. Yang pasti pada saat itu ada kabar bahwa ada berita duka dari Bang AL, kemudian ada marah-marah dari Pak Irjen gitu kan, dan itu mungkin salah satu beberapa faktor yang mempengaruhi itu gitu kan. Dan itu memang iya ada gitu, dan itu nggak bisa dipungkiri dan memang terjadi. Ya, Ini bukan janji, ini dunia. rencana. Karena kalau kita sudah berencana, biasanya doa kita itu diijabah lebih mudah. Tapi kalau kita nggak punya rencana, ya memang nggak kemana-mana. Betul. Ngeles banget nih dua orang ini, cocok. Luar biasa biar tim Alvin akan segera cabut kuasa hukum. Karena memang Pak Ketua ini meninggal bukan karena dapat itu kecil banget buat Pak Ketua. Pak Ketua itu bukan orang miskin ya. Dan Pak Ketua juga 5 tahun belakangan dia sering memberikan pernyataan yang mengganggu pemerintahan, kejaksaan. Suaranya nggak jelas guys. Aduh, menurut pendapat kalian gimana nih tentang perseteruan antara Teh Novi dengan Giri ya? Aku lihat ada komentarnya ada yang mendukung Teh Novi tetap ya, ada yang berbelok jadi mendukung Pak Giri sama Densu. Nah, kalian gimana nih? Tim mana nih antara Teh Novi atau Giri? Tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.